Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yuhmadu ala makruhin siwah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin habibihi wa mustafa wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsan wa man walah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, hidayat, taufik, inayah kepada kita semua. Hadratul muhtaramin al-mukarramin, jamaah haul Kiai Haji Ubaidillah bin Al-Haj Ahmad Khalid rahimahullah ta'ala wa ala Allah darajati fil jannah. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di Al-Quran banyak sekali daripada kisah-kisah para salihin, kisah i'tibar dan kisah iddikar. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwasanya 2/3 dari Al-Quran adalah cerita. Wahakadha nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas bima auhayna. Dari sini berkata Imam Junaid bin Muhammad al-Baghdadi bahwasanya al-qissatu jundun min junudillah. Cerita adalah tentara daripada tentara Allah Subhanahu wa taala. Yusallituha ala qulubi man yasha, yang mana Allah taala arahkan tentara-tentara itu ke hati para hamba-hamba yang Allah taala kehendaki. Wa hakadha ikhwan. Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an menyebutkan cerita Nabi Allah Musa alaihissalam lebih dari 23 kali satu cerita yang sama. Wahakala. Maka penting sekali bagi kita untuk mengenang cerita-cerita pendahulu kita, dan tidaklah mungkin la yasluh hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidaklah mungkin akan benar perihal umat ini melainkan mereka bisa mengambil pelajaran dari pendahulu-pendahulu mereka. Wahakala. Betapa pentingnya kita mengenang para pendahulu kita, dan terutama bil khusus para guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini bersama antum mengenang haul yang pertama, guru kita semua Kiai Haji Ubaidillah bin Al-Haj Ahmad Khalid a'lallah taala darajati fil jannah, yang semua mengetahui bagaimana sosok beliau yang sangat mulia, yang indah, dan sangat sabar menghadapi problem-problem, yang mendengar curhatan daripada murid-muridnya, curhatan daripada teman-temannya. Bahkan beliau adalah tempat orang bercurhat semuanya, baik pun yang pro ataupun kontra. Bila mana ada perpecahan di antara suatu kelompok, maka beliau yang biasanya menengahi antara mereka. Semua bercurhat ke beliau. Sehingga Al-Faqir di sini mengingat, kalau seandainya beliau berkata kepada Al-Faqir, kalau seandainya Habib, kalau seandainya mau curhat sama aja deh, jangan sama yang lain. Kalau sama yang lain ntar mungkin dampaknya bisa negatif. Kalau Habib mau ngomong apa, omong sama aja deh, tumpahin ke aneh. Itu Al-Faqir yang ingat dari omongan beliau. Sosok yang seperti ini jarang ya ikhwan. Sosok yang sangat luar biasa dalam kesabaran, sosok yang siap untuk menjadi pendengar. Wahakala. Sering dari kita suka ngomong, wahakala, ngomong demen. Tapi untuk menjadi pendengar tidaklah mudah ya ikhwan. Menjadi pendengar setia, menjadi pendengar yang sekiranya lawan bicara kita puas dengan kita mendengarkannya. Dan di antara syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW senantiasa mendengarkan pembicaraan lawan bicaranya. Bahkan tidaklah ada orang yang berbicara dengan Rasulullah melainkan orang itu yakin bahwasanya dia adalah orang yang paling Rasulullah cintai, karena dia melihat betapa besar perhatian Rasulullah ketika mendengarkan perkataannya. Wahakala. Setiap orang akan mengira dialah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahakala ikhwan. Menjadi wadah curhatan dari orang lain. Yang hakikatnya di sini orang yang siap untuk menjadi wadah curhatan, pasti dia akan merasakan kegelisahan. Dia akan terbawa pikiran dari curhatan-curhatan orang itu semua. Bahkan di antara manaqibnya Sayyidul Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, beliau tidak bisa tidur kecuali kalau sudah menyelesaikan problem-problem orang yang curhat kepada beliau. Wahakala. Inilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama yang harus kita tiru ikhwan. Berusaha untuk menjadi pendengar sejati, pendengar yang memuaskan orang yang berbicara kepada kita. Wahakala. Sebelum kita menjadi orang yang berbicara. Ini yang pertama. Wahakala. Yang kedua ikhwan, yaqul ba'dul arifin, sebagian arifin berkata bahwasanya ketika seorang guru berpulang ke rahmatullah, perhatian guru itu kepada muridnya akan tetap ada.
pengarahan guru itu kepada muridnya akan tetap ada dan senantiasa ada. Bahkan dikatakan ketika seorang guru itu berpulang ke rahmatullah, maka dia lebih leluasa untuk mentarbiyahkan murid-muridnya. Kalau seandainya dahulu dia terkekang dengan jasadnya, namun sekarang dia telah bebas dari penjara jasad itu, ruhnya bisa kemana aja. Lebih leluasa dia untuk mengontrol daripada murid-muridnya, mengarahkan murid-muridnya, wahakadha. Jadi jangan lupa bahwasanya tarbiyah dan tuntunan dan juga pengarahan dari Ustaz Ubaidillah senantiasa ada sampai sekarang, wahakadha. Marilah kita mengingat kembali nasihat-nasihat beliau yang pernah bertemu dengan beliau, ingat kembali apa yang pernah beliau berikan nasihat baik umum ataupun khusus kepada kita, wahakadha. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meninggikan derajat beliau fil jannah dan menjadikan beliau qurratul ain untuk Rasulullah SAW dan untuk para guru-guru beliau dan untuk para salasil isnad, rantai perguruan beliau sampai ke Rasulullah SAW. Dan semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita bersama insyaAllah dengan beliau di surga Firdaus insyaAllah ba'da tul amr fi afiyah. Allahumma ya man wafaqah lil khairi khair wa nahum alaih wa wafiqna Allahumma lil khair wa a'inna alaih warham syaikhana al-Ustaz Ubaidillah bin al-Hajj Ahmad Khalid wa ali darajatihi fil jannah wajma'na ma'uh ma'an Nabi SAW fil Firdaus la'ala birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.